sedulur, malam hari ini kita dari tim Kongres Aksara Jawa berkunjung di Omah Kahangnan Krebet ya, Mas. Omah budaya. Omah budaya Kahangnan Krebet, tepatnya di Pringgading, Dusun Pringgading, Kelurahan Guosari, Pajangan, Bantul. Ya. Ini sudah ada Yang Baurekso. Beliau berdua ini. Di sebelah saya ada Mas Angno, kemudian di sebelahnya ada Mas Sapar. Nanti kita bisa berkenalan langsung dengan mereka berdua. Intinya malam ini kita akan sedikit mengulik tentang kegiatan penyemaian aksara Jawa di tingkat masyarakat umum yang selama ini mungkin tidak terimbas oleh informasi aksara Jawa di ranah-ranah pendidikan formal, sehingga di sini digelarlah semacam kegiatan untuk pengenalan aksara Jawa dengan metode yang sangat berbeda mungkin ya. Nanti akan ceritakan bagaimana konsep metode yang diajarkan di Omah Budaya Kahangnan ini. Oke, kita langsung ke Mas Hangno. Monggo Mas Hangno mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Nama saya Hangno Hartono, pemilik Rumah Budaya Kahangnan. Rumah Budaya Kahangnan ini kami dedikasikan untuk kegiatan budaya. Selain itu di Kahangnan juga kita kembangkan kegiatan-kegiatan budaya pada umumnya. Semacam yang sudah berjalan itu pelatihan aksara Jawa. Nah, ini yang mau kita coba tangkap dan kita coba lebih ulik lebih dalam tentang di Rumah Budaya Kahangnan ini ternyata ada salah satu kegiatan yang dimana di situ kegiatan itu menyemai tentang pelatihan aksara Jawa. Ya. Sekolah aksara Jawa. Kita bisa ke Mas Sapa dulu yang mungkin secara teknis di lapangan bagaimana kemudian nggatuk antaranya kegiatan pelatihan aksara Jawa ini kemudian berkolaborasi dengan Rumah Budaya Kahangnan itu sebenarnya ceritanya bagaimana, Pak? Oke. Terima kasih. Tapi sebelumnya perkenalkan diri dulu. Oh ya. Terima kasih Mas Amri. Perkenalkan, nama saya Syafaat Nur Rahman. Ya, biasa dipanggil Faat saja kalau di Yantra ini. Mungkin kalau di Yantra ini saya sendiri mungkin ya, sebagai tim kreatif ya untuk berbagai kegiatan yang ada di Yantra. Termasuk salah satunya adalah inisiator terbentuknya gerakan Geber Jawa. Gembira Beraksara Jawa. Gembira Beraksara Jawa. Konsep belajar pengajaran dengan apa ya? Dengan disiplin gembira. Jadi gembira senang, mudah, gembira mudah dan cepat. Jadi selama ini kan yang kita ketahui orang itu kalau mau belajar aksara Jawa itu kesannya kok sulit, susah, ribet gitu dan susah. Bahkan bagi sebagian wali murid dan orang tua itu katanya menjadi momok ketika berhadapan dengan aksara Jawa itu menjadi hal yang kalau orang tuanya aja jadi momok, bagaimana dengan putra-putranya yang mau belajar aksara Jawa. Betul. Disinilah kemudian Yantra mencoba menjawab problem itu dengan mengadakan pelatihan aksara Jawa. Mungkin ini sudah yang kita sudah melakukan sudah 9 kali mungkin, Mas. Ya. Dan kita lakukan secara gratis untuk diberikan kepada masyarakat. Teman-teman gratis nih. Ya, gratis di Yantra kita melakukan kegiatan ini secara gratis. Semua orang bisa turut menjadi peserta. Nah, ini yang menarik di sini. Yang menarik tadi saya masih belum bisa connect antara keberadaan Rumah Budaya Kahangnan dengan Yantra ini sebenarnya apakah satu ruh, satu rumah, satu kota atau kolaborasi antara Rumah Budaya Kahangnan itu sendiri dengan Yantranya itu sendiri? Kalau Yantra itu sekretariatnya di Lembuyangan, tapi untuk kegiatan banyak kegiatan budayanya tadinya itu di sini. Ini sebagai sanggar kegiatannya Yantra dipusatkan di sini ya. Termasuk salah satunya tadi adalah ada pelatihan Jawa. Karena sebenarnya ini menarik sekali nih teman-teman. Jadi sebelum lebih lanjut kita ngulik tentang masalah Geber Jawa ya. Ini saya mau coba nanya ke Mas Hangno. Sebenarnya apa yang membuat penjenengan itu kemudian tertarik menyediakan tempat sekretariatan yang salah satunya adalah uri-uri atau mau nyemai kembali aksara Jawa ini?
mungkin ya, mungkin gini, sebetulnya yang cukup menarik dari kami itu kaitannya dengan aksara. Itu kita nggak punya basic aksara sama sekali. Kita belajar sama Pak Joko Geng Kobra, dikenalkan metode yang sangat cepat dan sederhana, dan itu bagi Yantra itu penting karena Yantra itu kepanjangan dari Lembaga Cahaya Nusantara. Kami meyakini bahwa mercusuar Nusantara itu basicnya harus peradaban yang jelas. Kita melihat bahwa saat ini basic peradaban itu kurang di perhatian yang hubungannya kurang. Karena itu kaitannya dengan identitas kultural. Untuk ketika kita komunikasi dengan bangsa lain, kita punya bargaining position yang bahwa kita juga punya akar budaya yang kuat, yang tinggi. Kalau diklaim bangsa kita baru ada sejak 45, itu seakan-akan bangsa muda. Nah, itu membuat kita kayak minder gitu loh. Tapi kalau kita mengangkat kembali ke sana kebudayaan kita, bahwa kita itu mempunyai warisan yang sangat luar biasa, identitas itu yang penting kita kembangkan dan kita gali. Kami di Yantra tertarik untuk memunculkan salah satunya aksara itu ya. Salah satunya aksara. Oke, Mas Saka, ini terkait dengan kegiatan Geber Jawa. Gembira Beraksara Jawa. Nah, ini di lapangan bagaimana sebenarnya antusias masyarakat? Mungkin sebelum masuk ke lapangan saya nambahin sedikit tentang gerakan aksara Jawa. Memang dulu kita ini sama-sama diajari sama Mas Joko tentang metode prahana itu. Metode yang sangat tepat bagi saya, apalagi yang mungkin dulu sudah pernah belajar aksara Jawa itu menjadi hal yang sangat efektif untuk kita mengingat kembali. Ketika saya bisa memahami, ketika saya belajar dengan Mas Joko hanya dalam waktu beberapa jam, dan saya waktu itu aku bisa cepat itu. Kemudian kami sama Mas Dano kok seperti punya tanggung jawab moral. Nah, ini kalau cuma berhenti di sini sayang. Ini harus kita kenalkan kepada masyarakat. Kemudian, oleh karena itu kemudian saya dengan Mas Dano, ayo Mas Dano bikin ide ini untuk bikin pelatihan aksara Jawa. Yang pertama dulu kita selenggarakan di Lempuyangan. Itu waktu ada 2 sesi di Lempuyangan dan respon masyarakat juga lumayan tinggi. Waktu itu masih kalangan seniman malah yang ikut ya. Kemudian di sesi kedua kita buka lagi, respon masyarakat semakin tinggi. Antusiasme masyarakat terhadap aksara Jawa ternyata banyak yang ingin belajar. Saya rasa ini mungkin luar Jawa juga. Bahkan banyak kasus yang menjadi peserta di pelatihan aksara Jawa kami ini ada dari luar Jawa yang sama sekali sebelumnya tidak mengenal aksara Jawa. Jadi ketika mereka sudah belajar sampai selesai, dan ketika kita tanya bagaimana tentang pelajaran aksara Jawa ini, ya wah sangat mudah, dan saya sudah bisa menguasai meski hanya sekitar 70%, tetapi sudah mengenal dan bahkan bisa menulis, dan itu bagi beliau yang ikut sangat membanggakan. Saya di Jogja cuman hanya main sebentar, lihat ada flyer pelatihan aksara Jawa di Yantra, saya ikut, dan ketika saya datang ternyata sistem pelajarannya sangat menyenangkan. Mengenai konsep Geber Jawa, Gembira Beraksara Jawa ini memang ya itu tadi, kita mencoba untuk mengenalkan, selain cepat tadi itu kan bagaimana pendidikan ini diajarkan, aksara Jawa ini diajarkan tidak kaku gitu loh Mas. Jadi tidak sepaneng tapi justru membuat orang senang, gembira, tertarik untuk terus menggali. Karena sebenarnya bagi saya sendiri aksara Jawa ini ketika kita semakin mendalami, saya menemukan sesuatu keindahan sebenarnya di aksara Jawa. Jadi masyarakat mungkin kalau bisa belajar aksara Jawa, Anda juga akan menemukan keindahan di aksara Jawa. Geber Jawa ini, mungkin teman-teman ada yang bertanya lah, ini sistemnya apakah kemudian, kan mesti biasa kalau ada orang membuka kursus segala macam kan mesti ada biaya. Nah ini di Geber Jawa sendiri
Selama ini saya melihat dan memantau sepertinya digratiskan. Ini bagaimana ini? Sudah berapa kali kita menyelenggarakan memang tidak berbayar alias tidak dipungut biaya sepeser pun kepada peserta. Bahkan justru banyak dari peserta ketika sudah selesai ikut di pelatihan kami malah terharu, banyak masukan, Mas, saya itu sebenarnya malah pengen nangis ketika saya ikut di pelatihan ini gitu ya. Saya sudah dapat ilmunya tapi kok malah kontribusinya gitu. Kita tidak diwajibkan untuk memberikan sesuatu. Justru dari beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh, kemarin juga salah satunya dari beberapa abdi dalam keraton, itu terenyuh lihat kita kok cah nom-nom gelem ngajari aksara Jawa gratis pisan gitu kan. Mereka memberikan support yang luar biasa kepada kita. Jadi berharap ini terus dilaksanakan jantra sampai kapanpun harus tetap berjalan pelatihan aksara Jawa ini. Oke, berarti untuk kegiatan Jawa sendiri tidak istilahnya tidak membagi peserta itu dalam jenjang usia atau artinya semua kalangan bisa belajar di sini. Iya, umum, kalangan umum. Tetapi memang Mas Hano juga sudah kemarin memberikan iso nanti ada kelas untuk anak-anak. Jenjang itu. Jadi kelas sekolah anak-anak kita pisah, nanti mungkin kita mencari metode yang berbeda untuk anak-anak. Jadi tidak. Selama ini kendala, kesulitan di lapangan ketika ngajari teman-teman tentang aksara Jawa biasanya muncul apa? Mungkin ada yang ngeluh kemudian lo kok saya kalau nulis gini mesti disalahkan. Pasti ada di setiap pelatihan pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Kok orang kong ini toh? Karena mereka kan tidak sebenarnya memang berangkat dari nol. Sudah menguasai aksara Jawa, kadang-kadang mereka hanya ingin tahu metodenya. Jadi datang ke kita itu hanya ingin belajar metodenya. Sekaligus mungkin juga tabrakan kadang-kadang. Aku sudah megang metode seperti ini. Jadi kadang-kadang, tetapi kalau dari yang kita ajarkan dari Mbak Zaim pengajar kami itu, dia selalu di awal untuk meletakkan itu semuanya dulu. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya basic aksara Jawa, mohon itu ditinggalkan dulu. Artinya gelas itu dikosongkan dulu. Mari kita masuk dengan metode yang kita ajarkan. Betul. Jadi kalau memang semuanya kita mau secara metode, kalau memang kita mau belajar sesuatu, memang mau tidak mau kita harus melepas dulu yang kita bawa untuk kita kosongkan, sehingga apa yang kita dapat itu memang bisa kita rangkul lagi di dalam. Karena kalau tidak, biasanya yang terjadi di lapangan, karena kita juga punya pengalaman di gelaran tim kongres itu juga sama. Permasalahannya selalu klasik ketika banyak pihak mengklaim kudune ngene sing bener, kudune ngene sing bener. Nah, itu kita nggak akan selesai. Karena yang kita ingin sebetulnya kan mungkin prinsipnya sama. Semua dari awal mari kita bagaimana caranya supaya aksara Jawa ini bisa kembali dikenal secara masif di masyarakat. Kan itu dulu. Perkara nanti kemudian digiring ke salah satu paugeran atau segala macam itu kan sudah nomor sekian. Yang jelas kalau sudah basicnya kenal kan enak. Itu yang sebenarnya sudah kita di awal juga kita sampaikan ke peserta bahwa ini kita hanya belajar mengenal dan Anda mengenal dan mampu menulis dan membaca aksara Jawa. Cukup dari situ saja, artinya pengenalan dasar. Mengenalkan paling dasar, level paling dasar. Kalau mungkin bahasa Mas Hano ini TK, kita di TK dulu. Mengenalkan cara menulis aksara Jawa yang benar itu seperti apa. Jadi kita belum masuk ke wilayah aturan-aturan tertentu, paugeran kan. Yang penting ngerti, paham bahwa itu adalah karakter aksara Jawa, bisa membaca, dan bisa menulis. Ada Sriwedari, ada Mardikawi, ada ABC, dan saya selalu tegaskan di situ. Monggo kita belajar semuanya yang universal dulu lah, yang umum dulu. Jadi kita tidak memakai paugeran tertentu. Nanti ketika teman-teman sudah bisa menguasai, monggo. Bahkan ketika masuk ranah filolognya pun juga ada banyak di luar yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk belajar di sana banyak. Mungkin saya juga mau menambahi dari Mas Safaat tadi bahwa komitmen kita menggratiskan itu ada kontrak sosialnya.
Oh iya. Nak kasih gratis ning kuwi juga nak iso ngajarke. Iya, Nah, TOT ya. TOT terus, model TOT itu harapan kita itu lemeng remboko itu semakin cepat. Iya. Oke. Nah, itu Artinya siapapun nanti yang selesai pendidikan kalau tanda kutip pendidikan di Geber Jawa ini, ketika mereka sudah bisa menguasai, punya kewajiban kontak sosial untuk menularkan kembali ke teman-teman. Iya. Iya. Dan metode kita yang kita gunakan juga untuk bisa mengajari kembali. Ibaratnya kalau di sekolah di pondok itu mesti kelas 2 ngajari kelas 1 terus gitu yang jenjangnya. Terus ke atas ke atas ke atas. Jenjang. Kita menggunakan metode itu. Jadi Mas Sarah mungkin ada tambahan. Ya, mungkin kalau bagaimana agar bisa diterima masyarakat ya, mungkin sebenarnya ada keinginan kalau bisa malah generasi mudanya sih sebenarnya. Sebab ada keinginan generasi mudanya kita ini kembali menengok aksara Jawa. Makanya di antara ini kan kita punya sebuah konsep yang paling tidak bisa diterima oleh mereka, kalangan mereka. Ini juga yang dimunculkan Mbak Siti Kuzaimah, Mbak Zaim salah satu pengajar kami, dia sudah begitu bisa mengekspresikan sisi mengajar yang sangat menggembirakan gitu ya, menyenangkan. Jadi belajar aksara Jawa memang sebenarnya bukan sesuatu yang medeni, bukan sesuatu yang kayak ketemu demit itu ya. Jadi ya sesuai dengan Geber Jawa, sangat menggembirakan, dan Anda akan menemukan suatu keindahan dari Nah itu dia statementnya yang paling penting adalah belajar aksara Jawa itu jangan takut, mudah, pokoknya kalau segala sesuatu dilaksanakan dengan gembira itu tidak ada yang sulit. Mungkin itu dulu kita ngobrol santainya, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngulik-ngulik lagi tentang bagaimana suasana di Rumah Budaya Kahanan ini. Teman-teman bisa diikuti terus, pokoknya kita di tim Kongres Aksara Jawa akan selalu memberikan informasi terkait bagaimana sebenarnya aksara Jawa yang sedang kita galakkan dalam kongres nanti itu ternyata di lapangan juga didukung oleh teman-teman komunitas yang luar biasa ini. Yang luar biasa, saya katakan luar biasa karena tanpa ada supply apapun ada tanda kutip tetap jalan, pokoknya maju terus, pantang mundur. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Hano atas waktunya, Mas Faat. Kita ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Rahayu.